Satu. Ya, ketemu lagi di Speedlit 45. Udah kayak tahun kemerdekaan Indonesia, Iya betul. 1945, ya kan? Dan ini relate sama speaker yang gue undang. Orangnya semangat banget, nggak habis-habis. Udah lama nggak ketemu, biasanya cuma chat doang, ya kan? Pernah ketemu di non-profit gue, tapi pas pandemi udah lama juga gitu ya. Sekarang baru ketemu lagi. Orangnya masih sama, nggak ada yang beda, rame. Intinya, satu kata buat dia. Kita sambut dulu orangnya. Dil, apa kabar, Dil? Halo Kang, sehat Alhamdulillah. Oke, eh namanya guys bukan berarti dipendekin, namanya memang segitu, Fadila, nggak ada lagi panjangannya, ya kan, bener Ah, nggak Del? UN cepet banget pokoknya Kang. Iya, 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 Orang masih ngerjain nama, gue udah ngerjain soal. bener-bener. Jadi viewers gue harus tahu kalau zaman kita ujian nasional tuh masih ngelingkerin, gue nggak tahu nih sekarang masih ada nggak model-model gitu ya. Dan nama gue panjang 14 huruf ya, dia cuman enak tuh cuma 6 Nah gue 6 udah dapat huruf ya. 8 soal tuh Kang, berarti Kang. Soal lebih cepat ya. Oke, Del. Sebelum kita ngomongin UN ya, jadi langsung aja masuk ke intro lu. Siapa sih Fadila gitu ya? Mungkin ada yang udah kenal, mungkin ada yang belum, ya kan? Dan lu punya 1 menit buat cerita. Siap, Dil? Oke Kang. Oke, 1 menit intro buat Dila. Halo teman-teman dari Kang Farid, salam kenal. Gue Dila. Nama lengkap Fadila itu sudah nama lengkap. Kenal di Kang Farid, kenal dengan Kang Farid itu ketika SMA ya. Kang Farid itu senior di Paskib, tapi kita selisih 3 tahun. Jadi gue masuk SMA, Kang Farid sudah lulus. Terus selanjutnya lulus dari SMA, gue kuliah dan saat ini bekerja di bidang yang berkaitan sama ketika gue kuliah dulu kuliahnya di Teknologi Industri Pertanian di IPB. Sekarang sehari-hari menjadi auditor halal di LPPOM MUI. Nah, selain menjadi auditor halal, juga menjadi ibu-ibu ya, mengurus rumah, satu suami dan satu anak. Dan terus di Speedlit kali ini mudah-mudahan ada beberapa insight yang bisa diambil oleh teman-teman sekalian. Oke, thank you, Dil ya. Biar Iya, lengkap, Kak. Dila kuliah di IPB dan SMA-nya juga di Bogor, guys, Iya, gitu ya. betul. Dia Jadi SMA orang Negeri Bogor 1 banget lah. Bogor. Orang Bogor banget, ya kan? Dan Kerja juga di Bogor loh, kantor gue di Air oh ini Mancur. ya ampun. Air mancur mah dekat martabak dia. Orang-orang harus tahu nih ada Betul. martabak enak di sana. Jadi endorse nih gua. Enggak. Jadi guys, biar lengkap juga, Dila waktu kuliah itu sempat ke Jepang exchange. Bener gak Dil? Oh ya benar, pernah Berapa exchange ke lama? Jepang setahun. 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 Ngapain di sana? Menjadi pelajar yang tertukar. Jadi tuh Waduh. awal-awal, itu kan 2015 ya. Gue Iya, tuh lahir iya. tahun 93, itu tuh umur Hmm. 22, satu gitu. Masa Ah, persiapannya dari umur 21. Jadi di oke. awal-awal umur 20 tuh dulu kayaknya Instagram belum kayak sekarang gitu ya. Jadi Benar, kalau benar. eh, ngefollow beberapa blog orang, Tumblr orang yang Hmm. inspiratif tuh menemukan quotes ceritanya. Oh, oke. Intinya kayak some decision in your twenties mark forever gitu. Jadi kayak, oh gue Ah, harus oke. coba sebanyak mungkin yang gue bisa kerjain. Akhirnya Siap, siap, bermodalkan siap. nekat, gue Ah, ikutan lah itu program exchange. Program oke. exchange itu Yap, aslinya yap, yap. buat tingkat 3 dan tingkat 4. Tapi tuh gue Oke, berangkat ke sana semester 9 dan 10. Yang oke. mana gue Thank kuliah you, udah Del. selesai. Jadi Iya, iya, nambah iya. nambah setahun Jadi, dan eh, iya. jadi lo mau bilang gini ya, dari ketidaksengajaan gitu ya, dari Iya betul. kayaknya nggak Kenekatan lebih tepatnya ya. kenekatan ya lebih Heeh, tepatnya, tapi ternyata beneran berangkat dan ada insight-nya yang lo bisa dapet ya, apalagi dari negara yang disiplinnya bagus ya, Jepang ya. Oke, betul. deal. Sebelum panjang-panjang kita ceritain Jepang gitu ya, berhubung ini bukan webinar traveling ya, kita Iya langsung ke benar. Dila nih kalau ditanya leadership, manajemen atau relevan to that gitu ya, lo mau cerita apa nih kira-kira gitu ya. Nah, Dil, begitu nanti ada timernya, artinya lo mulai. Siap, Dil? Oke. Siap ya. Speed lead ala Dila. Nah, jadi mau cerita singkat, mungkin Kang Farid juga lupa. Sekitar 2017, habis gue balik dari Jepang tuh, kita pernah ketemuan di Sempur. Gue Oh minjem buku, iya. Kang. Ingat nggak lo? Iya, benar-benar. Gue tuh minjemnya tuh bukunya Malcolm Gladwell. Gue lupa Tipping Point atau David Goliath, gue Hmm. lupa. Nah, niat gue minjem buku satu, sama lo dibonusin buku satu lagi. Dan di situ lo sambil ngasih bukunya tuh lo bilang gini, nih dia, lo belajar apa leadership. Leadership itu tentang memberikan teladan buat ditiru. Dan anak kecil itu peniru paling ulu. Ingat nggak lu itu buku apa yang lu pinjemin ke gua? Lupa gue. Yang mana Ya, ya? Kayaknya bagus semua soalnya. jawabannya
Iya, jawabannya buku Retno Hening tentang Happy Little Ya Soul yang si ampun. Kirana itu. Iya, iya, Nah, iya. jujur balik dari situ, gue kepikiran omongan lu, Kang. Jadi niatnya gue minjem buku utamanya yang si Malcolm Gladwell itu, lah yang tamat duluan Happy Little Soul. Nah, dari situ akhirnya, itu kondisinya 2017 ya, bahkan gue belum deket sama yang jadi suami gue sekarang. Gue deket sama suami gue tuh 2018, nikah 2019, punya anak 2020. Tapi dari 2017 itu, gue mulai belajar parenting tipis-tipis. Dan gue rasa benar adanya bahwa eh, ya leadership itu, ya parenting itu benar-benar leadership sekali gitu. Oke. Dan terus akhirnya kalau dibilang mungkin ada beberapa temen gue gitu ya yang suka bilang kayak kok anak lo kayaknya gampang gitu ya ngurusnya. Mungkin selanjutnya gue perlu sampaikan bahwa ya knowledge is power ya. Kalau lu punya Hmm. ilmunya, lu udah mempersiapkan sejak jauh sebelum waktunya gitu. Pada saat waktunya terjadi tuh apa ya? Lu nggak dari nol gitu, nggak hao-hao. Udah ada sebagian background yang bisa lu terapin di hidup lo. Kurang lebih gitu, Kak. Oke, thank you banget, Dil. Oh, gue Lu mau jadi cerita satu lagi, Kang. oh, Kan tahan, tahan, pas, tahan. oh Abis ini tahan ya, lah. abis, Oke, oke, oke. abis apa? Nanti tenang aja, masih ada waktunya. Nanti gue persilakan. Gue komen dulu. Lu juga napas dulu ya kan? Karena Iya, iya, betul. ternyata lu cerita tuh kayak memori gue teng 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 gitu kan. Langsung inget ke waktu kita baris, waktu kita di Sempur. Sempur Iya, ngapain lagi betul. kan? Selain apa namanya kita coba biasa datang ke latihan junior ya buat baris kalau nggak salah kan di Sempur itu, gitu kan. Nah, Dil, sekali lagi Dil tadi quotes dari Retno Henning apa? Quotes Anak dari kecil. lu itu, quotes dari lu. Hah, masa dari Bukan gue sih? dari... Oh, Serius, bukunya serius, quotes buku dari Retno lu. Hening, tapi Bukunya Ratna quotes-nya Hani. dari gua. Coba Dari dulu lu. sekali lagi, Bahwa anak kecil apa? intinya adalah leadership itu tentang memberikan teladan untuk ditiru. Betul, Dan anak kecil betul. itu peniru Anak yang kecil. ulu. Nah, anak kecil itu peniru yang ulung. Nah, ini bakal kita bahas ya. Tenang aja, nanti ada waktunya nih. Oke, deal. Gue masuk ke 2 menit gue ya. Oke, Oh, silakan, sip. Kang. Oke, Ya. gampang dari gue. Lu tadi punya cerita apa tambahannya? Lanjut. Oh, oke. Terus tambahannya adalah waktu itu konteksnya gue belum deket sama yang jadi suami gue sekarang kan ya. Dan gak lama kemudian dia ulang tahun akhirnya gue beliin buku itu Kang. Jadi sesungguhnya gue punya juga Iya, buku. Bukan endorse ya, tapi iya, 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 iya. akhirnya gue beliin ke dia. Waktu itu konteksnya bahkan belum deket sama sekali. Cuman at that time ketika dia bilang mau serius gitu akhirnya gue bilang baca dulu buku yang pernah gue kasih gitu dan gue tahu dia bukan orang yang suka baca buku tapi mungkin itu ya love is antara blind atau agak gila-gila dikit nah dia tamat dong tuh itu bukunya tapi jadi alhamdulillah dari situ apa ya ada beberapa pandangan yang jadi gue nggak perlu susah payah untuk Hmm. mengintervensi gitu karena mungkin sudah terbentuk dengan sendirinya. Oke, thank you, Dil ya. Tapi ya betul Hmm. dan tapi Ya, parenting yang gue rasakan ya memang perlu kerjasama yang baik ya antara suami dan harus, istri gitu dan harus. Hmm. sepandangan kerjasama yang baik komunikasi yang oke gitu karena Oke, kita nggak hanya berdua aja ya dunia kan maksudnya luas ya oke, sip. anak kita Thank you, nggak Dil ya. bisa Hmm. kita keep di kita doang Hmm. kadang dia Hmm. ke rumah kakek neneknya mungkin ada saudara ada Oke, apa gitu sip. nah dengan Thank you, Dil ya. pandangan yang Hmm. sama Ya. jadi cocok. Hmm. Sip. Nah, ini gue off dulu, pasti waktu soalnya mau habis ya kan. Nah, Dil, kita punya sisa 5 sampai 7 menit nih. Lo harus siap-siap ya, karena gue akan punya 2 pertanyaan ya, dan lo coba jawab secara concise. Kenapa? Karena mau biar viewers gue dalam waktu singkat dapat gitu kan. Ini dua-duanya menarik nih pertanyaannya. Oke, siap ya. Yang pertama nih, Oke. Dil, apa namanya? Anak kecil itu peniru yang ulung. Ceritain secara real, Del. Apa sih yang lu ajarin ke anak lu, ya kan? Dan anak lu niru, dan ini sebuah hal positif gitu loh. Jadi sampai ada komen dari tetangga-tetangga lu atau teman-teman lu, nih anak lu gampang diatur nih. Coba deh, satu contoh paling real. Anak kecil Oke. peniru yang ulung. Sebenarnya selain penari yang ulung, kita harus bikin apa lingkungannya kondusif ya. Jadi anak gue tuh Hmm. nggak pernah makan wafer-waferan sejak kecil, Kang. Baru makan tuh ya udah agak besaran gini dan Oke, dengan jumlah yang oke, dibatasi. oke. Nggak gue larang sama sekali, karena kalau dilarang sama sekali kan takutnya malah sekalinya ketemu kebablasan ya. Jadi tuh Hmm. gue batasin dengan jumlah yang kayak udah satu aja ya, udah dua aja ya gitu. Dan anak gue tuh bisa gitu. Kalau misalkan acara keluarga yang ada makanan macam-macam, dia bisa bilang kayak aku mau wafer tapi satu aja gitu. Dan dia prefer Oke. ngemil Bisa. jeruk, anggur dan itu tuh Hmm. membuat orang-orang shock. Anak kecil mana yang ngemilnya anggur Paham, gitu kan paham. ya. Jadi maksudnya dia bisa ngukur ya, mau, tapi dia Betul. bisa sabar, dia bisa ya dia ngukur gitu. Oke, boleh satu gitu ya.
Kalau nggak boleh ya udah gitu kan. Dan itu bagus self control menurut gua gitu Del ya. Dan Dan key gue pointnya dari mencontohkan lu, itu ya. Gue nah dan itu, suami pun mencontohkan itu. nah Jadi itu dia maksud tahu gua. orang Mm-mm. tuanya pun begitu gitu. Oke, jadi gini, gue nangkep nih pertanyaan dari apa jawaban dari pertanyaan pertama gue. Gimana caranya anak bisa niru apa yang kita minta? Itu dua key pointnya. Satu, buat lingkungan, ya lingkungan yang pas. Kalau nggak pengen dia makan wafer ya jangan ada toples-toples lah gitu ya, yang di Betul. sekitarnya. Yang kedua, contohnya dong dari orang tuanya jangan sampai jangan makan manis, kitanya makan es doger dan segala macam lain ceritanya itu kan. Dan itu cakep deal. Dan itu menurut gue berlaku. Leadership juga harusnya gitu ya, follower diminta A, B, C, D sama leadernya. Leadernya harus bikin lingkungannya gitu deh ya. Bikin Iya rulesnya. benar. Dan dia harus jadi contohnya. Gitu deh ya. Cakep nih. Iya. Poin satu ya. Poin dua Del. Pertanyaan kedua nih. Nah, ini Aduh, agak, iya. kalau Jangan mobil tuh ganti susah-susah. gigi nih. Enggak. Kalau Iya. mobil nih ganti gigi agak lain situasinya. Tadi parenting. Nah, sekarang ini agak mubazir kalau lo nggak cerita tentang, lo nih kan auditor halal. Nah, kita agak Iya. di situasi yang agak lain ya. Tadi parenting, ini di situasi yang profesional ya. Auditor halal itu yang gua tangkap adalah harus cukup wise tapi tegas ya untuk brand-brand yang bisa diterima di masyarakat kita yang mayoritasnya kan muslim gitu ya, tapi tetap menghargai non muslim. Kira-kira kayak gitu kan. Makanya kita bikin nih ketentuannya kalau mau ikut ya ini gitu ya. Ada apa namanya? Cap halalnya kira-kira gitu. Nah, Ada pertanyaan gua, ketentuan-ketentuannya. betul. Lu punya 2 menit buat cerita kira-kira gitu ya. Deal itu susah nggak sih Deal sebenarnya auditor halal itu gitu loh. Dan ada insight leadership apa pada saat ini kan banyak nih yang apply kan kira-kira gitu ya. Terus udah gitu Ya. ini gimana nih cara biar makanan brandnya oke, terus ketentuan pemerintah juga jalan gitu ya. Masyarakat juga tenang untuk makan makanannya. Silakan Deal. Kalau secara prinsip di LPPOM tuh kita mengaudit based on record yang dimiliki oleh perusahaan gitu ya Kang. Record. Jadi kita nggak Hmm. cuman satu saat datang lihat gitu, kita tetap melihat record-record yang sebelumnya. Dari situ kan terlihat konsistensi ya. Misalkan katakanlah Konsistensi. eh, dia bilang pakai gula yang halal misalkan ya. Tapi ternyata dari Ya, recordnya kita melihat dia ngebelinya gula embuh apa gitu. Nah, jadi mau nggak mau kita harus melihat record yang sebelum-sebelumnya. Jadi oke. benar nggak sih yang diomongin dan yang dikerjain perusahaan itu sama gitu ya. Dan terus dengan konteks ketika gue mengaudit, gue tuh kan ngauditnya sendiri ya Kang. Dan jadi dengan rentang waktu yang cukup, mau nggak mau tuh gue harus bisa nge-manage waktu juga ya. Nggak mungkin gue terus-terusan katakanlah hanya menanyakan satu dua kriteria yang belum terpenuhi gitu. Meanwhile masih ada kriteria-kriteria lain yang enggak. Jadi gue tetap harus nge-manage waktu. Dan berikutnya harus belajar ngebaca ya, ngebaca klien. Karena ada Hmm. tipikal klien yang memang katakanlah secara dokumentasi, secara administrasi tidak rapih. Jadi ibaratnya gue meminta Ah. satu dokumen tuh mau gue tungguin sampai maghrib juga dia nggak akan Iya, iya. punya karena emang belum pernah bikin gitu Iya ya. benar Jadi benar benar. harus bisa eh, dari awal datang tuh harus bisa mengcapture hal-hal yang tidak tertulis kayak Oke, gitu ya, setuju. mengaktifkan semua Mhm. indera. Jadi kita nggak Oke, buang waktu, kita nggak buang setuju. tenaga sehingga nanti Oke, ketika ngasih rekomendasi perbaikan bisa rekomendasi. Mhm. efisien. Cakep. Jadi lo mau bilang insight-nya nih di case kedua, tadi case parenting udah jelas, nanti kita akan balik lagi setelah ini ke sana gitu ya. Dan di case kedua ini adalah lo mau bilang bahwa jadi leader juga harus bisa ngebaca yang tidak terlihat, gitu kan. Maksudnya adalah pakai sense-nya nih, gitu kan. Kalau misalnya memang goalnya untuk ini, apa namanya, cap halal apa enggak gitu ya, dan ketentuannya juga biar biar sesuai dengan ketentuan pemerintah misalnya gitu ya. Lo lihat nih, apa namanya, bahan bakunya gimana, dokumentasinya gimana gitu ya. Kenapa? Selama itu dipenuhi kita nggak akan persulit gitu ya Dila kira-kira ya. Betul. Betul kan? Dan akhirnya nanti tenang juga. Kita juga ngasih rekomendasi juga sesuai aturan dan dia juga dapat rekomendasi yang baik untuk lanjutin misalnya usahanya dan yang lainnya gitu Dila. Dan menurut gue memang ini relate sama tadi yang lead by example ya kan. Ini kita punya contoh nih, kita punya aturan gitu kan. Dan silakan ikutin. Ini kita kasih lingkungannya yang pas gitu ya. Bahan bakunya yang halal juga, dokumentasinya lengkap. Kira-kira gitu Dila ya. Iya, Cakep nih kurang dua lebih. dua case yang daging banget dari Dila ya. Dil, sekarang kita masuk ke konklusi. Lu punya 1 menit 2 menit terakhir kira-kira tapi nggak pakai waktu ya Dil ya. Dil, kalau lu bisa kasih konklusi ke viewers gua gitu ya dari cerita parenting lu, ya kan, dari ranah profesional lu gitu kan. Jadi sebenarnya Dil, apa sih arti leadership dari lu? Ya, oke. Dan boleh juga spill, kita udah kenal lama Dil. Lu ngelihat gua kayak apa Dil sekarang Dil? Dulu kan lu Sekarang lihat gue ya sama kayak apa? gue kayak apa kan? Ya, nggak?
Lu lihat gue SMA kayak apa, lu lihat gue 2017 kayak apa ya kan. Sekarang kita ketemu online nih 2023 Dil. Jadi silakan spill ke viewers gue nih. Sekali lagi ya, makna leadership buat lu dan gimana lu ngelihat gue dalam perjalanan kita sebagai teman dan sahabat nih. Silakan Dil. Oke, jadi makna leadership buat gue ya Kang, sebenarnya knowledge is power ya. Ketika lu punya ilmunya, lu bisa mengarahkan dengan lebih baik. Masa ketika lu punya ilmunya, berarti kan lu punya tujuannya gitu ya, lu mau ngapain gitu, lu mencari ilmunya. Ketika ilmunya sampai tahap yang cukup, lu bisa mengarahkan dengan lebih spesifik gitu. Jadi nggak haho-haho gitu sebagai leader. Hmm, Karena mau nggak mau ya, kan lu yang dicontoh ya, dan tentu lu pengen yang mencontoh tuh seperti lu atau bahkan lebih baik. Jadi mau nggak mau lu memang harus membekali diri lo dengan ilmu untuk case apapun gitu ya. Jadi memang diperlukan ilmunya. Untuk case gue tadi parenting ya, gue udah belajar parenting sejak 3 tahun sebelum anak gue lahir gitu. Bahkan iya, gue iya. belum deket sama bapaknya. Jadi mungkin kalau ada aspek-aspek yang mudah selain memang dimudahkan Allah itu ada aspek Mm, mungkin karena gue juga belajar gitu di poin betul, tersebut. betul. Dan terus bagaimana Kang Farid ya 10 tahun terakhir kita tuh Iya, iya kenal benar, 10 benar, tahun benar. kurang lebih 10 tahun terakhir. 15 deh gue masuk SMA 2008 Oh iya, iya 2008. benar. Kang Farid itu dari awal sampai akhir sampai saat ini ya yang gue kenal itu walk the talk Kang. Jadi yang lo omongin tuh lo kerjain meskipun mungkin walknya kadang nggak cepet gitu ya. Ada Hmm, hal-hal yang membuat walkingnya agak cukup lambat. Cuman lo tetap jalan di timeline yang sudah lo susun sendiri gitu. Gue tahu bagaimana lo mau masuk Akmil ya kalau nggak salah. betul, Tapi satu dan betul. lain hal nggak kejadian. Akhirnya lo belajar Hmm. nembak, belajar apa diving Eh, apa sih? diving, betul, Diving betul. gitu maksudnya eh, lu berusaha apa ya lu nggak berhasil masuk akmil gitu tapi lu berusaha mencari hal-hal apa yang sekiranya misalkan menyenangkan untuk lu lakukan Mm-mm, dan lu mm-mm. keep itu sebagai mimpi lu mungkin atau aktivitas yang menurut lu menyenangkan dan lu tetap jalani itu gitu mungkin kalau orang lain nggak masuk tuh ya udah Ya gitu loh udah, Kang gitu ya, lu ya, tetap ya, benar. ya lu tetap berusaha mencari apa sih kiranya nih yang bisa gue lakukan gitu kan ya dan seingat Oke. gue juga niat S2 kalau nggak salah baru-baru ya, maksudnya tuh nggak dari awal banget kuliah lu niat S2 kan Mm-mm, kayak baru-baru dan lu melakukan banyak hal ya. Mungkin research kampus, dulu awal sempat-sempat mm-mm, nanya tentang Jepang, mungkin sempat tertarik mm-mm. dengan Jepang, tapi terus Betul. pasti ada satu dan lain hal switch ya pivot akhirnya ke US dan gua ngikutin gimana lu ke Amerika seminggu sekali gitu ya belajar IELTS dan seterusnya jadi kalau yang gua pegang terus dari lu tuh adalah lu walk the talk Kak.